Shalom sahabat YouTuber, kali ini saya mau berbagi resep nagasari yang berbeda dari biasanya karena rasanya yang super istimewa. Dan juga tekstur dari kue ini lembut, legit, dan sedikit kenyal. Mau tahu cara buatnya? Simak videonya ya. Yang pertama saya sudah siapkan daun pisang yang akan dipakai sebagai pembungkus dari kue nagasari ini. Daun pisang ini saya jemur sebentar hingga agak layu. Kemudian saya sudah lap bersih dan disobek-sobek sebesar ini agar sebentar tinggal dipergunakan untuk pembungkus kue. Bahan berikutnya adalah pisang kepok matang yang telah dikukus terlebih dahulu, kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian pisang yang digunakan sebanyak 2 sisir. Bahan berikutnya yaitu susu kental manis sebanyak 150 ml. Kemudian akan saya tambahkan air sampai 500 ml. Bahan berikutnya yaitu tepung beras sebanyak 600 gram yang saya masukkan ke dalam wajan, tapi api kompor belum dinyalakan. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 160 gram. Dan tambahkan juga tepung terigu sebanyak 200 gram. Kemudian bahan kering ini kita aduk-aduk sebentar. Masukkan juga garam sebanyak setengah sendok makan ke dalam adonan kering ini. Kemudian ke dalam bahan kering ini kita tambahkan susu kental manis yang tadi sudah kita tambahkan dengan air sampai 500 ml. Masukkan juga ke dalam adonan santan kental sebanyak 1,5 liter. Kemudian tambahkan juga vanili bubuk sebanyak 1 sendok teh, beberapa lembar daun pandan. Santan yang saya gunakan ini adalah santan murni yang diperas dari 1 buah kelapa ukuran besar. Kemudian santannya saya didihkan terlebih dahulu, lalu didinginkan. Masukkan juga ke dalam wajan pisang masak yang telah dipotong kecil-kecil yang tadi telah disiapkan. Setelah pisang dimasukkan, kompor sudah bisa dinyalakan tetapi dengan api kecil. Dan lanjut, adonan harus terus diaduk-aduk dan jangan ditinggal ya, agar adonan tidak menggumpal di bagian bawah ataupun menjadi gosong. Bila konsistensi adonan sudah seperti ini, yaitu adonan mengental tetapi tidak menggumpal, dan bila dijatuhkan adonan jatuh perlahan. Segera matikan kompor dan adonan sudah bisa diangkat. Saya mau ingatkan kembali untuk diperhatikan, konsistensi adonan harus pas ya, karena kalau tidak kuenya rawan keras, karena kita menggunakan tepung beras. Setelah selesai dimasak, lanjut adonan akan kita bungkus dengan daun pisang yang telah disiapkan tadi. Kue ini saya bungkus agak besar-besar karena hanya untuk dikonsumsi sendiri. Setelah adonan dibungkus, langsung saya masukkan ke dalam wadah yang akan dipakai untuk mengukus adonan nantinya. Sambil kue kita bungkus, siapkan panci kukusan dan didihkan air, sehingga saat kue selesai dibungkus, kue langsung bisa dapat dikukus. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Dan jika punya pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar.
Setelah selesai dibungkus, adonan akan kita kukus. Dan pastikan air dalam panci kukusan sudah mendidih sebelum kue dimasukkan ke dalam panci kukusan. Kukus kue selama 1,5 jam. Setelah sudah 1,5 jam, kuenya sudah bisa diangkat. Dan kemudian kue akan kita dinginkan dahulu. Saya mengukus kue ini agak lama karena saya membuatnya agak besar-besar dan juga kuenya lumayan banyak. Jadi untuk lama tidaknya waktu pengukusan tergantung dari besar kecilnya kue yang dibungkus dan tergantung dari banyak sedikitnya kue yang kita kukus. Yang membuat rasa kue ini istimewa beda dari biasanya karena ke dalam campuran saya menambahkan susu kental manis. Yang biasanya pada umumnya untuk kue Nagasari ini tidak menggunakan susu kental manis. Dan setelah dicicipi, wow, rasanya ternyata enak banget. Walaupun saya menggunakan tepung beras sebagai bahan utama selain daripada pisang masak, namun tekstur dari kue ini sangat lembut, legit dan juga sedikit kenyal. Jadi benar-benar perpaduan rasa yang pas dan tekstur yang enak. Dan sangat recommended bagi kalian yang sedang mencari resep kue ini untuk dijadikan cemilan ataupun jualan. Terima kasih sudah berkunjung di channel Marjo Kuman. Sampai jumpa di resep selanjutnya.